Bantuan dari luar negeri dikenakan cukai atau pajak. Sitaan impor ilegal Balpres mau dijadikan bantuan banjir di Sumatera. Bayangin, rakyat dikasih bantuan dari barang ilegal. Nasib tinggal di Indonesia. Punya presiden yang udah pikun, punya wapres yang plongo. Mau jadi apa lah Indonesia ini ya? Bentrokan terjadi antara TNI dan warga Aceh. Malaysia benar-benar bikin satu Indonesia kaget di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Tim donasi, tim yang menyumbang dekat Tour Aceh. Alhamdulillah hari ini juga kita sudah beri barang. Baru sampai lagi, Bang. Ni ada sampai lagi barang. Malaysia harus hormat prinsip Indonesia yang menolak bantuan daripada negara asing. Jadi apa saja bantuan yang kita nak bagi pada Indonesia ni harus dibekukan serta-merta. Kalian tak malu ke? Meskipun bantuan daripada Malaysia, kalian kenakan cukai, namun tak ada henti-hentinya. Warga Malaysia tetap membantu. Dan pertanyaan ikinya, semiskin itukah negara Indonesia sampai bantuan dari Malaysia itu dikenakan pajak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video ini pelik para pejabat Indonesia, geng. Kenapa demikian? Diaspora ungkap bantuan bencana Sumatera dari luar negara kena pajak. Astagfirullahaladzim, Pak. Bantuan itu, Pak, untuk korban bencana banjir warga Indonesia. Kayak gitu, dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei, dari mana-mana, itu untuk membantu. Karena warga-warga Malaysia ataupun warga Singapura itu prihatin ataupun peduli kepada warga ataupun rakyat Bapak. Namun kenapa masih dikenakan pajak, Pak? Aduh, pelik ikinya, geng, kayak gitu ya, gengnya. Jadinya takut orang Malaysia itu mau bantu ke Indonesia, geng. Namun yang ikinya salut, geng, meskipun bantuan daripada luar negara itu kena pajak, namun tidak ada henti-hentinya, geng, daripada orang-orang Malaysia untuk ingin membantu saudara-saudara mereka yang kena musibah, geng. Respect seikinya, geng, respect, geng. Aduh, namun yang tidak respect ikinya sangat geram, pengen kayak gitu ya, gengnya, kepada para pejabat-pejabat Konoha. Aduh, ya Allah, ya Rabbi, mau jadi negara apa sih Indonesia nih sebenarnya? Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and share-nya. Apa-apa bener, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Ini bagaimana konsepnya? Jadi Pemda mewajibkan bantuan Aceh harus dari posko pemerintah. Dan lo tahu nggak sih, maskapai diatur hanya kirimkan bantuan pemerintah aja. Jadi banyak yang menganggap bahwa saluran bantuan dipersulit oleh birokrasi. Tunggu, ini kenapa harus lewat posko pemerintah? Biar bantuannya itu bisa dicap sebagai bantuan pemerintah gitu. Jadi itu yang dipertanyakan oleh masyarakat. Kabarnya kirim bantuan dari donatur atau masyarakat terpaksa batal karena adanya intervensi dari Pemda Aceh nih. Ini kabarnya langsung oleh salah seorang pekerja di Susi Air yang mengatakan terdapat prosedur yang mengharuskan kargo bantuan hanya bisa diterima oleh pemerintah daerah. Dan parahnya, hanya pemerintah daerah yang bisa mendistribusikan. Dan ini tuh sudah dikabari oleh 5 Desember lalu. Ini kabarnya dilakukan oleh pemerintah supaya distribusi bantuan tersebut bisa disalurkan secara pasti. Karena mereka mengetahui titik-titik mana saja yang belum atau sudah sesuai kebutuhan pengungsi di lapangan. Tunggu, jadi bagaimana tanggapan mereka soal perasaan masyarakat ini? Kemarin juru bicara pemerintah Aceh yaitu Muhammad MTA bantah kalau lakukan intervensi dan katakan bahwa siapapun bisa aja bantu kok pada saat bencana, tapi memang harus melalui posko pemerintah biar rata tersalurkan. Nah, masalahnya adalah di lapangan kita tahu sendiri bahwa Aceh Tamiang masih terisolasi dan lebih dari 1 minggu tidak ada bantuan apapun. Diaspora ungkap bantuan bencana Sumatera dari luar negeri kena pajak karena dianggap sebagai barang impor. Maaf, sebenarnya ini bukan ranah saya untuk membahas. Saya masih awam, saya masih bodoh. Tapi ini masalah kemanusiaan. Korban banjir sudah lebih dari 1.000 jiwa. Masih ada korban yang belum diketemukan. Ratusan rumah hancur. Bahkan 4 kampung hilang disapu air. Masih banyak rakyat yang kelaparan. Di mana empati kita? Kenapa ini dipersulit? Kenapa bantuan dari negara luar dianggap barang impor? Kenapa bantuan dari negara luar dikenakan pajak?
kenapa bencana ini belum berstatus bencana nasional. Suara saya mungkin tidak didengar semua orang, tapi suara ini mewakili jeritan hati korban yang kelaparan. Bantuan dari luar negeri dikenakan cukai atau pajak untuk para pemimpin yang terhormat. Bukan terhormat itu. Kemanusiaan pada hakikatnya adalah manifestasi solidaritas global. Uluran tangan dari hati ke hati tanpa memandang sekat negara. Mengenakan pajak atau bea cukai untuk bantuan ini sama dengan mengambil untung dari penderitaan rakyat. Betul. Kebijakan ini secara langsung menghambat laju bantuan logistik dan dana yang sangat dibutuhkan oleh mereka di sana. Untuk para pemimpin yang terhormat, pajak seharusnya digunakan untuk membiayai kesejahteraan, bukan menjadi penghalang bagi bantuan darurat. Mereka memang betul-betul sangat membutuhkan, Pak, Bu. Tolong untuk para pemimpin, Bapak, Ibu, mencabut segala bentuk kebijakan pajak untuk bantuan kemanusiaan luar negeri. Tolong sekali. Kasihan saudara-saudara kita yang terkena bencana di sana. Terima kasih. Lu jangan kasih pernyataan aneh-aneh lo. Siapa? Lu mau kasih, Bapres mau kirim. Bea cukai lagi-lagi kena sorotan Pak Purbaya. Barang sitaan impor ilegal Balpres mau dijadikan bantuan banjir di Sumatera. Bayangin, rakyat dikasih bantuan dari barang ilegal. Pertanyaannya, selama ini pajak rakyat kemana? Pak Purbaya jelas tegas menolak. Bantuan harus dari anggaran negara, beli produk lokal dan dorong ekonomi rakyat. Nasib tinggal di Indonesia. Punya presiden yang udah pikun, punya wapres yang plonga-plongo. Mau jadi apa lah Indonesia ini ya? Bentrokan terjadi antara TNI dan warga Aceh. Bermula saat TNI ingin memberikan bantuan kepada korban bencana alam, tetapi dari warga Aceh mengibarkan bendera Aceh Merdeka. Parah geng. Kayak gitu ya geng. Aduh, keruh ini geng. Aduh, kenapa ada orang-orang Indonesia dan juga para pejabatnya kok seperti ini kayak gitu loh. Pelik lah ikinya. Heran tengok orang Indonesia ini. SDM rendah tuh. Udahlah tanam itu. Para pejabat dan para warga sekitar kayak gitu ya geng ya. Kalian gak malu apa sama negara jiran kita Malaysia? Wah, negara Malaysia bukan cuma satu NGO saja yang ingin membantu bencana banjir yang berada di Sumatera. Bahkan beberapa NGO turun langsung, bukan cuma satu orang, dua orang saja dari Malaysia yang disebut negara kecil, rakyat yang sedikit, namun banyaknya orang-orang yang ingin turun langsung, datang langsung dan ingin membantu bagi makanan kepada warga Aceh, Padang, Medan. Wow, apa kalian nggak malu apa? Aduh, ya Allah ya Rabbi, bantuan daripada Malaysia loh. Dikenakan pajak. Astagfirullah, nggak malu apa ya? Apa nggak punya, nggak punya adab, nggak punya marwah, nggak punya etika. Aduh, nggak punya semuanya lah orang-orang Indonesia ini. Dibilang nanti SDM-nya rendah, nggak terima. Namun kenyataan seperti itu. Bantuan dari luar loh, Pak. Ini bukan ekspor loh, bukan sampai dari Malaysia sampai ke Indonesia bukan dijual lagi, namun dibantukan untuk korban bencana banjir. Ya Allah ya Rabbi, kenapa lah benda ini bisa terjadi di Indonesia? Mau jadi apa negara kita? Betul. Oke geng, ikinya akan mereaction beberapa video inilah geng. Meskipun bantuan daripada Malaysia kena pajak, namun tak ada henti-hentinya bantuan daripada Malaysia geng. Jom kita simak bersama-sama. Malaysia benar-benar bikin satu Indonesia kaget. Di tengah banjir yang melanda Aceh dan Sumatera Utara, Malaysia justru menunjukkan kepedulian yang gak banyak orang duga. Dan aku sebagai orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, aku ingin ngucapin terima kasih atas kepedulian dan bantuan untuk saudara-saudara kami yang terdampak banjir. Di tengah situasi yang sulit ini, Malaysia justru menyalurkan bantuan kepada pelajar Indonesia asal Aceh dan Sumatera Utara yang sedang menempuh pendidikan di Malaysia. Bantuan sebesar RM500 per pelajar yang disalurkan kepada pihak kampus supaya bantuan tertib dan benar-benar sampai ke yang membutuhkan. Namun di sisi lain, kondisi Aceh saat ini masih belum baik-baik aja. Banjir membuat banyak warga kehilangan rumah dan harus bertahan hidup dalam kondisi keterbatasan. Jujur aja, situasi ini sih menyisakan rasa kecewa karena kehadiran pemerintah yang belum sepenuhnya dirasakan oleh semua warga yang terdampak. Semoga aja bantuan ini benar-benar meringankan dan untuk saudara kita yang terdampak banjir segera diberi kekuatan untuk bangkit. Menurut kamu, gimana langkah yang dilakukan Malaysia ini? Terbaik. Assalamualaikum semua. Tim Tinggal Nasi, tim yang menyumbang dekat Tour Aceh. Alhamdulillah hari ini juga kami telah beri barang
Baru barang. sampai lagi, Bang. Ni ada sampai lagi barang. Ni ada biskut-biskut semua. Oh. Okey, ni. Ni gudang, kita datang terus ke tempat borong. Kita borong barang, kita borong apa yang ada dulu. Wow, Masya Allah. Barang kita akan bayar dulu, lepas tu kita ambil bawa. Masya Allah. Okey. Subhanallah. Yang paling penting di tempat pengungsian. Masya Allah, bantuan daripada Malaysia akan memborong ini. Air bersih. Wah, 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 wah. Keren sih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Tim donasi, tim yang menyumbang dekat Tour Aceh. Alhamdulillah hari ni juga kita dah beri barang. Ni ada pampers, ada air, ada kopi, ada mi, ada soft pack bags, ada juga makanan cereal yang akan kita bawa ke tempat donation kita. Ini lagi, baru sampai lagi, Bang. Ni ada sampai lagi barang. Ni ada biskut-biskut semua. Oh. Baik, terima kasih semua yang sudi menyumbang dengan kami. Masih ada lagi di dalam. InsyaAllah semua ni akan kita serahkan sendiri kepada para korban mangsa banjir Aceh 2025. Terima kasih. Masya Allah. Wah, Masya Allah orang Malaysia. Itu hari empat lori sekarang satu ini. Satu apa namanya nih, geng? Satu apa ini, geng? Satu itulah pokoknya, geng ya. Wah, bukan satu itu banyak, geng. Bersama dengan doktor-doktor daripada Malaysia untuk merawat orang-orang di Aceh. Itunya orang Aceh sangat berterima kasih. Turun helikopter, kan, pergi peluk orang yang hantar makanan tu. Sebab apa? Sebab tempat mereka sendiri bila nak hantar makanan, dia tak turun. Saya tengok video dia. Dia tak turun daripada helikopter tu. Dia kata duduk rendah sikit, dia buang makanan. La ilaha illallah. Habis beras Indomie semua tu hancur. Jadi orang terpaksa sindiran bagi kutip beras lah. Para pejabat Indonesia ni. Jadi menimbulkan kemarahan rakyat Aceh lah. Itu satu perhinaan. Kenapa tak turun? Sebab kawasan lapang. Helikopter boleh turun. Tak turun. Dia buang lah. Habis Indomie semua pecah. Kan? Tapi orang Malaysia, saya tengok semalam, turun dan bagi elok-elok. Jadi makanan tak pecah lah. Lebih beradab, Ustaz. Dan memang Gubernur Aceh mengucapkan jutaan terima kasih kepada orang Malaysia. Dan banyaklah video-video yang dipost oleh orang Aceh mengucapkan terima kasih kepada orang Malaysia. Malaysia harus hormat prinsip Indonesia yang menolak bantuan daripada negara asing. Jadi apa saja bantuan yang kita nak bagi pada Indonesia ni harus dibekukan serta-merta. Namun apa yang pasti, Malaysia wajib terbuka dalam menerima bantuan daripada negara asing. Kerana bantuan daripada negara asing itu adalah rahmat. Dan ia sama sekali tidak mencela imej negara kita. Anggaplah ianya adalah rezeki daripada Allah SWT kepada kita. Bantuan daripada negara asing ni turut dapat mengeratkan hubungan dua hala. Bahkan ia dapat mengurangkan bebanan kerajaan. Kita pun banyak dah bantu negara asing. Jadi tak salah kalau kita terus menerima bantuan-bantuan daripada negara asing juga. Kadang-kadang kita tak perlu pun tunggu bantuan daripada negara asing. Boleh je kita secara terbuka meminta mana-mana negara nak bantu, dipersilakan bantu. Kenapa nak malu? Mereka hanya nak membantu. Dan kita pun harus merendah diri dalam bab bencana ni. Bantuan daripada negara asing ni turut akan mengurangkan bebanan kerajaan. Jangan ego, jangan angkuh dalam menerima bantuan negara asing. Malu. Ni ya, buat para pejabat-pejabat Indonesia. Kalian tak malu ke? Meskipun bantuan daripada Malaysia, kalian kenakan cukai. Namun tak ada henti-hentinya. Warga Malaysia tetap membantu. Dan pertanyaan ikinya, semiskin itukah negara Indonesia sampai bantuan dari Malaysia itu dikenakan pajak? Katanya negara kaya. Negara yang kaya alam, kaya apalah semuanya. Namun bantuan dari luar negara masih kena pajak. Pertanyaan ikinya, Indonesia semiskin itu ke? Semiskin itu ke Indonesia sampai bantuan dari luar itu masih kenakan pajak? Dan egonya minta ampun. Ini ya geng ya, bantuan dari luar kenapa bisa kena pajak? Karena geng, bantuan daripada Malaysia ini, waduh, menurut ikinya tak ada henti-hentinya. Dari menterinya, dari warganya, dari datuk-datuknya, dari datinnya, dari apa pokoknya ya geng ya. Pokoknya banyak yang mengalir bantuan daripada Malaysia ini geng. Ya mungkin malulah presiden kita ataupun para pejabat-pejabat kita dengan bantuan yang sangat deras daripada negara Malaysia. Makanya dikenakan pajak. Ya Allah, ini membantu sama korban banjir loh Pak. Membantu korban banjir, bukan mengekspor barang. Malah kena pajak. Di mana akal fikiran kalian? Peka ke bangang betul lah nih para pejabat-pejabat konoha nih, ya Allah.
Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Kalau Ikinya teruskan bercakap, mungkin kegeramannya tidak bisa terkontrol lagi. Kalau sudah tidak bisa terkontrol, video ini tidak bisa diupload di YouTube kayak gitu ya geng ya. Oke, Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Bye bye.